Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika, khususnya untuk kelas 12 ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan ujian sekolah. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan kalian pun dimudahkan dalam memahami materi pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah, sambil kalian mempersiapkan alat tulisnya, kemudian kalian siapkan juga bukunya ya, buku pelajarannya sambil dibuka-buka materi-materi terdahulu, khususnya kelas 10 tuh yang udah lama kalian mungkin tidak kalian baca lagi, kalian buka lagi materinya untuk kelas 10, kelas 11, dan kita belajar sama-sama pada hari ini. Oke, siap? Kita masuk ke kisi-kisi yang pertama. Nah, untuk kisi-kisi yang pertama, ini tentang pengukuran tetapi menggunakan jangka sorong. Jadi alat ukurnya adalah jangka sorong. Nah, jadi untuk gambar alatnya itu bisa kalian lihat pada slide ini ya. Jadi gambarnya itu seperti mistar gitu, tetapi bedanya ada rahang di bagian bawah tuh untuk mengapit bendanya supaya bisa terukur berapakah panjang dari benda tersebut. Nah, untuk jangka sorong ini dia bisa mengukur panjang benda maksimum 10 cm dengan tingkat ketelitian yaitu 0,01 cm. Nah, langsung aja ke contohnya seperti pada gambar. Untuk yang di sebelah kiri, di situ kan ada benda yang berwarna merah sedang diukur. Nah, jadi untuk pembacaan skala berapa sih panjang benda tersebut, itu yang kita perhatikan adalah ada dua skala ya. Yang pertama itu ada skala utama. Ya, skala utama itu skala untuk yang di atas, di mana angkanya jauh lebih besar gitu. Jadi gampang terlihat berapa sih angka yang ditunjukkan untuk skala utamanya. Nah, selanjutnya di sini ada skala Vernier atau skala Nonius. Nah, skala Nonius itu skala yang lebih kecil daripada skala utamanya. Jadi skala yang lebih teliti gitu. Berapa sih pengukuran yang sesungguhnya gitu. Nah, karena dia ketelitiannya 0,01 cm, di mana satuannya berupa cm ya, seperti halnya kita menggunakan mistar biasanya gitu. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan dalam membaca jangka sorong, bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kanannya lagi. Nah, di situ kita lihat dulu yang pertama adalah skala utamanya. Jadi, kalian teliti dulu skala utamanya, dia itu menunjukkan angka berapa. Nah, jadi untuk bacaan skala utama, itu lihatlah skala yang berdekatan dengan 0 pada skala Nonius. Nah, kalian lihat skala utama, kemudian kalian lihat lagi skala yang mendekati angka 0 pada skala Vernier atau skala Nonius. Ada berapa di situ? Iya, ada 3,1 cm. Ya, kalian menghitung skalanya seperti skala pada mistar. Jadi, dari skala 3 sampai 4, di situ kan ada 4 garis gitu kan, 4 skala. Nah, itu berarti setiap garis itu mewakili 0,1 cm. Jadi kalau misalkan ada angka 3, kemudian lebih satu garis lagi, berarti kita sebut 3 ditambah 0,1 menjadi 3,1. Satuannya cm ya. Nah, sudah selesai nih masalah skala utamanya. Kita lihat lagi ke bagian bawah untuk skala Noniusnya. Nah, untuk membaca skala Nonius, yaitu carilah skala yang berimpit atau istilahnya satu garis dengan skala utamanya. Nah, jadi di sini ketelitian mata kalian itu sangat diperlukan sekali ya untuk melihat garis mana sih, skala yang mana sih yang segaris lurus dengan skala utamanya. Nah, bisa kalian lihat di situ yang segaris lurus atau yang berimpitan yaitu pada skala 9 ya. Nah, jadi sebelum angka 10, ini skala Nonius, itu ada angka 9, itu kan. Nah, itu berimpit atau garisnya langsung lurus dengan skala utamanya. Nah, seperti itulah skala Nonius yang kalian cari, ya. Kalau skala utama, tadi skala yang sebelum angka 0 dari skala Nonius. Kalau skala Nonius, cari garis yang selurus, ya kan, garis lurus langsung dengan skala utamanya. Nah, untuk contoh di gambar ini, yang segaris lurus dengan skala utama, yaitu angka 9. Nah, kalian perhatikan yang di bawah ya. Nah, jadi angka 9 itu kalian kalikan dengan 0,01 sesuai dengan ketelitian si jangka sorong. Jadi
9 dikali 0,01 menghasilkan 0,09 cm. Paham sampai sini? Nah, setelah kita dapat skala utamanya tadi 3,1, kemudian skala si noniusnya 0,09, berarti langsung aja kita jumlahkan. Berarti untuk pengukuran jangka sorong atau untuk pembacaan skala jangka sorong pada kasus ini, langsung aja skala utama ditambahkan dengan skala noniusnya. Berarti 3,1 atau 3,10 cm ditambahkan 0,09 cm. Berarti berapa ya? Iya, betul sekali. Gampang banget. Berapa? 3,19 cm. Nah, jadi kita tahu nih, panjang si benda itu menunjukkan skala 3,19 cm. Gampang banget kan untuk pembacaan pengukuran jangka sorong di gambar sebelah kanan. Nah, tugas kalian, coba kalian amati untuk gambar di sebelah kiri tadi, kira-kira berapa sih hasil pembacaan untuk benda yang pertama, yang berwarna merah, kira-kira berapa ya? Tuh, kalian ulangi lagi langkah-langkahnya. Cari dulu skala utamanya, kemudian skala noniusnya berapa, lalu kalian jumlahkan. Nah, gampang banget kan? Jadi, tugas kalian cari ya, berapa pengukuran di gambar yang sebelah kiri, yaitu benda yang berwarna merah. Oke, tugas pertama itu ya. Kita next. Nah, yang kedua, ini adalah tentang grafik dalam materi gerak lurus. Masih ingat materi gerak lurus? Iya, ada GLB Bu, ada GLBB. Apakah itu? Nah, untuk gerak lurus seperti pada slide ya, di situ ada perbandingan atau perbedaan antara grafik GLB. Masih ingat GLB itu apa? Iya, GLB adalah gerak lurus beraturan. Kemudian GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Pinter. Nah, untuk GLB atau gerak lurus beraturan, itu grafiknya di mana sumbu X-nya adalah T atau waktu dan sumbu Y adalah kecepatan atau V. Di mana di situ diperoleh bahwa kecepatan itu selalu konstan atau tetap dalam selang waktu kapanpun. Nah, entah itu kecepatan awal pada waktu 0 detik atau pada waktu 1 detik, itu sama hasilnya dengan kecepatan akhirnya. Nah, walaupun waktunya berbeda-beda. Untuk grafik yang kedua, di situ ada jarak terhadap waktu. Ada S ya untuk sumbu Y-nya. Ini masih GLB. Nah, untuk grafik yang kedua itu diperoleh kesimpulan bahwa jarak itu berbanding lurus terhadap waktu. Jadi semakin besar jaraknya, maka waktu yang diperoleh juga akan semakin besar. Nah, jadi grafiknya merupakan garis lurus gitu. Selanjutnya ada grafik GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di situ ada perbedaan dengan GLB ya. Ya, karena apa? Karena di GLBB itu kecepatannya sudah berubah-ubah. Yang konstan apanya? Iya, ya konstan cuma percepatannya saja atau nilai A-nya. Sehingga dalam grafiknya pun ada perbedaan dengan yang GLB. Nah, untuk GLBB ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang dipercepat, di mana nilai A-nya positif, dan juga ada diperlambat, di mana nilai A-nya menjadi negatif. Nah, di mana untuk yang dipercepat itu berarti jaraknya, lengkungan untuk grafik jarak terhadap waktu dia ke atas. Kemudian untuk jarak terhadap waktu yang diperlambat, maka grafiknya akan semakin ke bawah lengkungannya gitu ya. Begitu juga dengan yang grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau misalnya diperlambat, otomatis nilai V-nya semakin lama waktunya, maka semakin menurun nilai kecepatannya. Baiklah, langsung aja nih ke contoh soalnya ya. Kita bahas ke contoh soal. Nih, contoh soalnya adalah, kalian perhatikan dulu grafik yang di sebelah kiri, itu adalah grafik jarak terhadap waktu. Di mana di situ ada jarak awal 100 meter, jarak akhir 150 meter, kemudian ada waktu awal 5 sekon, dan waktu akhir adalah 10 sekon. Nah, jadi gambarnya itu adalah perpaduan dari dua keadaan ya, keadaan awal dengan keadaan akhir. Nah, selanjutnya kita baca ke soalnya. Gerak sebuah mobil pada lintasan lurus memiliki perubahan jarak dari acuan terhadap waktu, seperti pada gambar. Nah, dari grafik tersebut, maka tentukan yang A, kecepatan rata-rata mobil dari T0 sekon sampai T5 sekon.
B. Kecepatan rata-rata dari T5 sekon sampai T10 sekon. Terakhir, kecepatan pada saat T sama dengan 3 sekon. Nah, jadi kalian harus mencari kecepatan rata-rata setiap waktu yang diinginkan di soalnya gitu. Langsung aja kita ke penyelesaiannya. Nah, untuk poin yang A, di mana kita cari untuk interval waktu dari 0 sekon sampai 5 sekon. Berarti kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk T1-nya adalah 0 sekon. Iya. Sorry, di situ Ibu lupa mengedit untuk T2-nya, baik yang poin A maupun poin yang B ya. Seharusnya T1-nya itu betul 0 sekon, T2-nya itu salah, seharusnya 5 sekon. Maaf ya, bisa kalian ganti gitu di catatan kalian, langsung T2 untuk poin A adalah 5 sekon. Nah, selanjutnya untuk S1 jarak awal adalah 100 meter, S2 adalah 150 meter. Ya, mohon maaf ya, di sini terjadi kesalahan dalam pengetikannya. Kemudian langsung aja untuk rumus mencari kecepatan rata-rata, yaitu karena ini gambarnya berupa gambar, kita balik lagi ya sebentar. Nah, ini gambarnya berupa berarti poinnya yang garis awal ya, dengan sudut alfa di situ. Berarti gambarnya itu adalah gambar apa? Iya, trapesium ya, penggabungan antara persegi dengan segitiga. Jadi langsung aja untuk kecepatan rata-ratanya kita pakai rumus tan alfa. Ya, tan kita ingat bahwa depan bagi samping. Jadinya untuk si depannya, ini kita lihat pada sudut alfa, untuk bagian depan sudutnya berarti dia menunjukkan skala di sumbu Y. Ya, sumbu Y berarti untuk si jarak atau S-nya. Nah, untuk samping si sudut berarti kita pakai skala si waktunya, yaitu sumbu X. Masih ingat pembelajaran tentang sudut? Nah, ya kan, depannya berarti sumbu Y, depan si sudut alfanya ya yang kalian lihat. Kemudian sampingnya berarti si sumbu X. Nah, karena di sini nilai si sumbu Y maupun X-nya ada 2, berarti kita cari nilai akhir dikurang nilai awalnya. Nah, baiklah, kita masuk ke penyelesaian untuk grafik yang tadi tentang gerak lurus. Yang untuk poin A, poin pertama, yaitu interval waktu dari 0 sampai 5 sekon. Berarti kita tulis yang diketahuinya untuk T1 otomatis 0 sekon. Kemudian T2-nya adalah 5 sekon. S1 atau jarak awal adalah 100 meter dan S2-nya adalah 150 meter. Kemudian kita masuk ke rumus kecepatan rata-rata. Kita ingat bahwa kecepatan rata-rata itu sebenarnya adalah delta S per delta T. Kita lihat ya grafiknya. Nah, di sini kan untuk selang waktu 0 sampai 5 sekon berarti dia garis yang pertama tuh yang ada sudut alfanya. Jadi untuk lebih mudahnya, berapa sih nilai delta S, berapa sih nilai delta T, itu sama dengan rumusnya adalah pakai tan sudutnya. Jadi karena di situ sudutnya alfa, jadinya tan alfa. Tan kan sama dengan depan bagi samping. Nah, depan dari si sudut alfa adalah sumbu Y, dengan bagian samping si sudut alfa adalah sumbu X, ya kan? Coba kalian teruskan aja garis putus-putus untuk yang sudut alfa itu nanti terbentuk segitiga di situ. Jadi segitiga di mana di situ nanti ada sisi di depan sudut alfa itu adalah sumbu Y, dengan sisi di samping sudut alfa merupakan sumbu X. Baik, kita lihat lagi penyelesaiannya. Nah, langsung aja kalian masukkan karena di sini menggunakan delta ya, tadi delta S per delta T berarti adanya perubahan akhir dikurang awal. Jadi S2 adalah 150 dikurang S1-nya 100 dibagi 5 dikurang 0. Jadi 50 dibagi 5 menghasilkan 10 meter per sekon. Nah, udah dapat nih poin yang A, ternyata kecepatan rata-ratanya sebesar 10 meter per sekon. Kita lanjut ke poin yang B. Interval waktunya kita majukan lagi dari 5 sekon menuju ke 10 sekon. Nah, berarti tulis lagi T awalnya 5 sekon, T akhirnya 10 sekon. Kemudian jaraknya, kita lihat ya, jangan terkecoh.
Nah, untuk jarak kita lihat grafiknya, itu garisnya menunjukkan titik awalnya yang mana. Garis yang kedua berarti yang sudutnya beta. Untuk titik awal dimulai dari jarak 150 meter. Kemudian titik akhirnya si jarak langsung nyungsep ke bawah. Berarti berapa? Iya, 0 meter. Wow. Ternyata dia mengalami penyusutan jarak. Jadi dari 150 menuju ke 0 meter. Berarti S awalnya 150, S akhirnya adalah 0 meter. Langsung aja rumusnya sama, V rata-rata adalah delta S per delta T. Jadi akhir kurang awal. Nah, di sini nggak selalu ya yang besar dikurang yang besar dikurang yang kecil, tetapi kalian lihat lagi keadaan grafiknya seperti apa, karena di sini justru 0 yang dikurang 150. Kemudian dibagi 10 dikurang 5. Jadinya min 150 dikurang 5 berapa? Iya, negatif 30 meter per sekon. Jadi dia mengalami penurunan kecepatan gitu. Kemudian poin yang terakhir untuk interval waktu dari interval pada saat T sama dengan 3 sekon. Itu judul yang C salah ya, mohon maaf. Jadi untuk yang 3 sekon itu sebenarnya dia masih tercakup dalam poin yang A yang sudah kita jawab tadi. Kenapa? Karena kan untuk poin A yang ditanyakan waktunya dari 0 sampai 5 sekon. Nah, dari 0 sampai ke 5 otomatis ada angka 3 di dalamnya, ya kan? Ada 3 sekon di dalamnya nih. Berarti dari 0 sampai 5 sekon ya nilainya sama, yaitu sebesar 10 meter per sekon. Nah, sampai sini paham kan? Gampang banget nih caranya. V rata-rata sama dengan delta S per delta T. Atau perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Nah, yang ini coba kalian selesaikan. Caranya sama aja kok, tapi ini grafik kecepatan terhadap waktu. Ya, jadi caranya kurang lebih sama aja ya. Dan di sini yang ditanyakan adalah percepatannya. Nah, ini merupakan grafik apa? Iya, grafik untuk GLDB. Ya, silahkan nanti kalian coba kerjakan ya. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tentang perhitungan resultan vektor. Tapi ini juga masih dalam cakupan gerak lurus ya. Jadi berapa sih misalkan total perjalanan si Budi, misalkan itu Budi ya yang naik sepeda motor. Sepeda motor apa sepeda ya? Sepertinya dia entahlah, pokoknya naik kendaraan aja gitu. Nah, kita lihat gambarnya, dia dimulai dari titik yang sumbu X itu ya, dari jarak 2 km. Kemudian dia bergerak ke arah utara sejauh 5 km. Kemudian dia belok lagi membentuk sebuah sudut di situ dengan jarak yang sama, yaitu 5 km juga. Nah, kalau ada gambar seperti ini kalian jangan bingung karena kita masih punya sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalian gambar nanti garis putus-putus gitu, yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y. Kalau misalkan dia agak melenceng gitu dari garis X yang sesungguhnya, artinya ada kemiringan tertentu, berarti di situ ada sudutnya. Dan di situ juga akan diikut sertakan dalam perhitungannya. Ya, sudah paham tentang gambarnya? Kemudian yang ditanya adalah perpindahan nih, perpindahan di sumbu X-nya berapa, kemudian di sumbu Y-nya berapa, baru nanti kita cari berapa sih resultannya gitu, atau berapa sih total gitu ya, keseluruhannya gitu berapa untuk perpindahannya. Nah, kita lihat pada sumbu X terlebih dahulu, karena ini beda-beda ya. Sumbu X berarti yang horizontal, berarti yang awal dimulai dari jarak 2 km. 2 km, kemudian lihat lagi, pada perjalanan kedua ternyata dia ke utara, berarti dia tidak pakai sumbu X. Kemudian jarak yang ketiga, dia membentuk sudut 37 derajat dari sumbu X-nya. Berarti kita uraikan seperti bab pada vektor. Nah, ketika ada garis miring membentuk sudut seperti itu, kita uraikan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Ayo dibikin tuh titik-titik-titik sampai terbentuk segitiga untuk sumbu X-nya. Udah? Nah, kalau sudah, kita lihat lagi. Gimana sih caranya supaya kita dapat nilai si sumbu X-nya? Nah, kalian lihat untuk sisi yang X atau sumbu X pada sudut 37 derajat itu kira-kira di depan sudut atau di samping sudut? Seperti halnya soal yang pakai tan tadi,
Kalian kan sudah tahu nih, oh yang di depan sudut yang sumbu ini gitu. Oh yang di samping sudut sumbu yang ini. Nah kira-kira di soal yang ini untuk sumbu X-nya itu kira-kira di depan atau di samping sudut ya? Iya, ternyata dia di samping sudut. Nah, karena dia di samping sudut, berarti dia pakai cos. Ya, karena apa? Coba kalian tulis. Cos 37 derajat sama dengan, cos itu apa ya? Iya, samping bagi miring. Nah, jadinya sampingnya adalah si sumbu X, kita tulis aja X, per miringnya adalah angka 5 km. Nah, jadinya cos 37 derajat sama dengan X per 5. Nah, jadi X sama dengan 5 dikali cos 37 derajat. Pinter. Jadi kita totalkan nih untuk perpindahan sumbu X adalah 2 km ditambah 5 dikali cos 37 derajat. Nah, kita cari nih karena di sini ada sudutnya. Cos 37 derajat berapa? Ternyata 0,8. Jadi 5 dikali 0,8 adalah 4. Kemudian kita tambahkan dengan 2 km menghasilkan 6 km. Sudah tuh fix ya untuk sumbu X. Kemudian kita beralih ke sumbu Y. Sumbu Y juga ada 2 ya. 2 poin gitu yang dilakukan perhitungannya. Yang pertama itu jelas terlihat yang mengarah ke utara atau ke atas itu 5 km. Oke, tulis dulu 5 km ditambah yang membentuk sudut tadi. Kita lihat lagi tuh untuk yang sudut, kita pakai sudut yang terhadap sumbu X ya, berarti sama 37 derajat. Nah, untuk sumbu X kita sudah tahu tadi menggunakan cos karena dia di samping sudut. Kemudian untuk sumbu Y, kan tadi kalian sudah membuat segitiganya kan? Nah, berarti di sisi untuk sumbu Y itu apa sih? Depan atau samping atau miringnya? Iya, ternyata sisi depan sudut. Nah, karena sisi depan sudut, kita menggunakan kata sin. Ya, jadi kalian tulis sin 37 derajat sama dengan depan bagi miring. Depannya adalah Y, sumbu Y maksudnya, dibagi sisi miringnya adalah 5 km. Berarti untuk mendapatkan sin nilai Y-nya, langsung aja perkalian 5 dikali sin 37 derajat. Paham sampai sini? Ya, gampang kok. Kalau kalian langsung menggambar apa yang Ibu jelaskan tadi, pasti kalian bisa paham. Nah, sudah, kemudian kalian langsung jumlahkan berapa dengan 5 km yang awal tadi. Ternyata hasilnya adalah 8 km. Nah, sudah dapat sumbu X, sumbu Y, kita baru cari resultan dari perpindahannya. Berarti akar dari perpindahan sumbu X dikuadratkan ditambah dengan akar dari sumbu Y dikuadratkan. Wah, sepertinya di sini lagi-lagi ada salah pengetikan ya. Mohon maaf. Itu seharusnya 6 kuadrat adalah 36 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Ya, Ibu ketinggalan tadi mengeditnya, mohon maaf. Jadinya 36 ditambah 64 adalah akar 100. Akar 100 otomatis jawabannya 10 km. Ya. Silahkan kalian catat sambil dipahami. Kita next. Nih ada soal lagi. Dia sama juga ya. Perjalanan gitu ke arah selatan, timur, barat, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada soal seperti itu, kalian gambarkan aja. Oh, ke utara berarti garisnya ke atas. Oh, selatan berarti kalian bikin garisnya ke bawah dan seterusnya. Nah, karena di sini sudah disediakan gambarnya dari titik awal A, dia mulai bergerak sampai ke titik C, dia berhenti, dia sudah jelas. Untuk arah-arah dan angkanya udah lengkap. Nah, yang diminta adalah hitunglah perpindahan gerak tersebut. Jadi untuk perpindahan ini sebenarnya lebih simpel daripada menghitung jarak. Karena apa? Karena perpindahan cuman dilihat dari sebenarnya titik awal sama titik akhirnya aja gitu. Karena dia bendanya mengalami perpindahan. Tapi lihat lagi nih di sini gambarnya seperti apa. Kemudian kalian itu ada clue-nya sebenarnya sudah. Jadi kalian coba ya, kalian jawab. Kita langsung aja next. Nah, di situ ada gambar apa tuh? Jadi nih poin keempat tentang percepatan gravitasi suatu planet. Jadi misalkan aja ya di gambar sebelah kiri itu kan ada planet bumi dengan satelitnya yaitu bulan dengan ya otomatis tata surya sebagai induknya adalah matahari.
Nah, di mana mereka semua itu memiliki gravitasi ya, khususnya bumi, bulan gitu. Di mana nilainya juga berbeda-beda. Nah, untuk di bulan itu contoh gravitasinya berupa ada buah yang jatuh dari pohon, jatuhnya kemana? Otomatis juga ke bawah. Nah, jadi untuk pembahasan poin keempat, untuk kisi-kisinya, kalian lihat lagi tuh gambar yang sebelah kanan. Di situ contoh yang bulat-bulat itu maksudnya adalah planet gitu ya. Bumi sama misalkan bulan gitu. Dan yang bulatan yang pertama itu adalah ceritanya pusat bumi, karena gravitasi itu selalu mengarah ke pusat bumi. Kemudian di situ otomatis ada perbedaan jarak, di mana dari titik A ke titik B misalkan ketinggiannya H gitu. Kita simbolkan H ya. Kemudian dari titik B menuju ke pusat bumi, berarti kan ketinggian H itu ditambah dengan berapa jari-jari si buminya. Jadi R ditambah H. Nah, jadi rumus untuk percepatan gravitasinya, ini biasanya karena ada lebih dari satu planet, berarti perbandingan ya. Misalkan gravitasi A terhadap B gitu. Jadi GB per GA sama dengan G besar dikali M per RB kuadrat. Ya. Untuk G kecil kita tetapkan sebagai percepatan gravitasi ya. Kemudian untuk G besar adalah tetapan gravitasi. Nah, namanya tetapan otomatis ada nilainya sudah. Ada nilai bakunya sebesar 6,67 dikali 10 pangkat min. Ada minnya ya. 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M di situ adalah massa planet. Kemudian R adalah jarak antar planetnya berapa. Jadi misalkan RB berarti jarak jarak yang si planet B-nya gitu. Jadi ini untuk yang BA dan lain sebagainya itu adalah penyimbolannya aja ya. Jadi misalkan nanti soalnya planet P dan planet Q ya kalian ganti aja. Berarti ada GP, ada GQ gitu. Jadi untuk penyimbolan si nama planetnya aja B sama A dalam kasus ini. Sudah paham rumusnya? Simpel aja. Langsung kita ke contoh soalnya. Di situ ada dua planet istilahnya atau dua benda ya, di mana dia memiliki jari-jari yang berbeda. Kemudian kita simbolkan ada G1, G2 gitu kan. Untuk yang jari-jari atau jarak pertama itu sebesar R. Kemudian untuk jarak yang kedua berarti R tambah R adalah 2R. Nah, yang ditanyakan berapa sih nilai percepatan gravitasi benda kedua gitu, atau G2-nya berapa. Nah, langsung aja kalian masukkan rumusnya. G1 per G2, atau bisa dibalik juga nggak apa-apa. Misalkan G2 per G1 ya, kita samakan dengan yang awal tadi, sama dengan G dikali M per R2 dibagi G dikali M per R1. Nah, karena yang sejenis atau nilainya sama adalah nilai G dan juga nilai M, karena di sini M-nya tidak diketahui berapa angkanya, berarti kita ibaratkan nilainya sama ya, M1 sama dengan M2, yaitu sama dengan M misalnya. Jadi bisa kita coret tuh antara yang satu dengan yang kedua. Berarti G coret atas dan bawah, kemudian M-nya juga dicoret atas dan bawah. Tersisalah R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Jadi G1 sama G1 per G2 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi di situ benar ya. G1-nya di atas, kemudian R2-nya di atas. Jadi R itu dibalik gitu. Kalau misalkan kalian nanti nulisnya G2-nya yang di atas seperti G2 per G1, berarti itu nanti nilai R-nya adalah R1 kuadratnya yang di atas. Ya, ingat ya. Kemudian langsung aja kita masukkan G1-nya adalah G per G2 sama dengan untuk R2-nya adalah 2R ya. Jadi 2R dikuadratkan adalah 4R kuadrat per R kuadrat. Untuk R1-nya kalian coret tuh R kuadratnya sama. Sisa apa? Sisa G per G2 sama dengan 4. Jadi G2-nya adalah G dibagi 4. Jawabannya adalah 0,25 G. Kan 1/4 ya, 1/4 berarti ya 0,25. Nah, itulah percepatan gravitasi benda kedua. Tapi kalau misalkan nilai G-nya udah diketahui nih, misalkan 10, berarti ya masukkan aja nilai G-nya, tinggal dikalikan 10. Ya, paham ya? Next. Ini tentang perhitungan usaha. Nah, masih ingat usaha sama dengan kerja ya?
Kemudian di sini contohnya seperti gambar, itu seperti orang yang menarik benda sesuatu, bisa juga orang yang mendorong, pasti dia memberikan gaya pada benda tersebut sehingga benda bisa berpindah tempat. Itulah yang dikatakan dia melakukan suatu usaha karena dia bisa memindahkan benda tersebut. Kalau misalkan dia memberikan gaya berupa tarikan ataupun dorongan, tetapi si bendanya tidak berpindah tempat, dari awal akhir dia diem aja di situ bendanya, berarti dia disebut tidak melakukan usaha, tidak kelihatan gitu apa yang dia lakukan karena bendanya tidak bergerak gitu. Sama aja dia memberikan energi dia sia-sia. Nah, jadi rumusnya adalah F dikali S, gaya dikali perpindahannya. Atau kalau membentuk sebuah sudut tertentu, langsung aja dimasukkan W sama dengan F dikali S dikali cos alfa. Nah, cos alfa di sini merupakan sudut apit antara arah gaya dengan bidang horizontal. Jadi selalu ya, sudut itu selalu yang mengapit atau yang membentuk pada sumbu X-nya atau horizontal. Nah, untuk supaya gampangnya nih, kalian lihat sebelah kanan. Di situ ada contoh soal. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika sudutnya atau alfa 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berarti kira-kira aja kalau tidak ada gesekan lantai, licin gitu ya lantainya. Nah, berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut? Berarti yang diketahui adalah M, masanya adalah 10 kilo, F, gaya 50 Newton, dan perpindahan atau S adalah 8 meter. Sudutnya jangan lupa alfa sebesar 60 derajat. Langsung kita masukkan W sama dengan F kali S kali cos alfa, atau bisa dibalik, terserah kalian susunannya sama aja karena ini perkalian. Langsung aja masukkan 50 dikali cos 60 dikali 8. Berarti masih ingat nilai cos 60 berapa? Iya, nilai cos 60 adalah setengah 1/2. Dikalikan 8 dikalikan 50 menghasilkan 200 joule. Gampang banget. Nah, selanjutnya untuk soal yang ini ceritanya ada sebuah mainan gitu ditarik dengan gaya 10 Newton membentuk sudut 60 derajat. Berarti dia nariknya sambil berdiri ya, karena dia membentuk sudut gitu, talinya agak ke atas miring. Nah, kalian hitung berapa besar usaha yang dilakukan jika perpindahannya sebesar 2 meter. Kalian coba ya, pakai rumus yang sama. Kita lanjut ke gerak parabola. Nah, ini gerak parabola ini sering banget atau banyak gitu ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang yang melemparkan bola, kemudian ya apapun yang kalian lakukan, misalkan lagi main bola voli, main sepak bola gitu kan, pasti bolanya itu akan membentuk lintasan parabola atau lintasan lengkung. Nah, sebenarnya untuk gerak parabola ini dia pakai rumus gerak lurus juga, cuman di sini sedikit berbeda. Bisa kalian lihat itu gambarnya ya, penjelasannya juga ada sama rumus-rumusnya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nih contoh soal. Misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan sudutnya adalah 37 derajat. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dan sin 37 derajat adalah 3/5, sedangkan cos 37 derajat adalah 4/5, maka tentukan A. Tinggi maksimum yang dicapai peluru, B. Jarak terjauh yang dicapai peluru. Nah, di sini ilustrasi gambarnya sebelah kiri ada misalkan itu senjata apalah gitu ya, mengeluarkan peluru gitu, ditembakkan peluru gitu. Kan kalian tahu ya kalau kita menembak gitu kan, kalau menembak ke depan otomatis dia akan melambung dulu si bendanya terus jatuh lagi ke bawah gitu. Terbentuk suatu lintasan parabola. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Kita simbolkan seperti huruf Y ya, Y maksimum karena itu sumbu Y. Ya kan, kalau ketinggian itu kan Y. Kalau misalkan jarak terjauh berarti hubungannya dengan sumbu X. Jadi simbolnya adalah X maksimum. Nah, untuk yang diketahui ada kelajuan awal atau kecepatan awal, simbolnya adalah V0. Ya, V0-nya 100 meter per sekon. Kemudian theta atau alfa, pada gambar kan menggunakan alfa, sama dengan 37 derajat. G atau gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, rumus singkatnya untuk mencari tinggi maksimum adalah Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Langsung dimasukkan, nilai V0-nya adalah 100 dikuadratkan, kemudian sin kuadrat dari 37 berapa?
Nah, kalau sin kuadrat alfa itu beda dengan sin alfa kuadrat. Bedanya apa? Kalau sin kuadrat alfa itu berarti hasil dari sin alfanya berapa baru dikuadratkan. Ya, berarti misalkan di sini nih sin 37, oh hasilnya 3/5. Nah, baru 3/5-nya itu yang dikuadratkan, bukan 37-nya yang kuadrat ya, paham? Nah, jadi 100 kuadrat dikali 3/5 kuadrat dibagi 2 kali 10. Hasilnya adalah 180 meter. Untuk jarak terjauh X maksimum, rumusnya sama nih, cuman perbedaannya di sudutnya saja. Ya, maksud Ibu tadi sin kuadrat alfa dengan sin 2 alfa ya, maaf salah. Jadi beda itu hasilnya. Nah, masukkan aja V0 kuadratnya berarti 100 kuadrat. Kemudian sin 2 alfa itu bisa kita pecah menjadi 2 sin alfa dikali cos alfa. Berarti berapa? 2 dikali sin 37, 3/5 dikali cos 37 adalah 4/5. Dibagi G-nya adalah 10. Menghasilkan 960 meter. Nah, gampang kan? Nih, untuk kalian coba selesaikan ya. Soalnya sudah tertera jelas pada slide, dia juga sama gitu, yang dicari adalah jarak terjauhnya berapa. Tapi di sini tambahannya adalah waktunya juga, waktu sampai menyentuh tanah. Kita lanjut, poin ke-7 yaitu hubungan roda. Ini merupakan bab dari gerak melingkar. Jadi ada 3 ya, hubungan roda ini ada yang seporos, ada yang bersinggungan, ada yang dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Jadi seporos itu artinya dia ada 2 roda tapi dengan 1 titik poros yang sama, berarti kayak bertumpuk gitu. Kalau bersinggungan dia nempel gitu, tapi titik porosnya berbeda, tapi dia saling menempel satu sama lainnya. Kemudian kalau dihubungkan dengan sabuk atau rantai ya otomatis seperti halnya sepeda gitu kan, rantainya gitu, penerapan dari hubungan roda yang poin ketiga. Nah, untuk rumus-rumusnya kalian lihat dan catat ya yang ada di slide. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sini adalah gambar campuran ya, di mana roda B dengan roda C itu berarti gambar roda yang seporos. Kemudian roda A dengan roda B adalah roda yang dihubungkan dengan rantai. Nah, jika yang diketahuinya adalah RA-nya 6 cm, RB-nya 4 cm, RC-nya 8 cm, kemudian F, di situ ada F frekuensi untuk roda A berupa 2 Hz Hz. Itu kan ada 2 putaran tiap detik ya. Itu berarti frekuensinya. Maka tentukanlah nilai kecepatan linier roda C. Berarti VC-nya berapa? Yang itu yang ditanyakan. Nah, langsung aja dijawab. Kita lihat nih. Kita pengen ngerjakan yang mana dulu? Karena dia yang poin C yang ditanyakan, otomatis kita cari dulu nilai yang B-nya, ya kan? Karena dia rodanya seporos. Kita lihat antara roda B itu hubungannya dengan yang poin diketahui adalah roda A. Berarti B dengan A adalah roda yang dihubungkan dengan rantai. Rumusnya apa nih? Rumusnya adalah VA sama dengan VB atau omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB, ya kan? Nah, kita cari omega A-nya berapa? Namanya omega itu adalah kecepatan sudut, berarti nilainya atau rumusnya adalah 2 kali Pi dikali F frekuensi ya maksudnya. Masukkan aja nilai F-nya 2, berarti dikalikan 2Pi adalah 4 Pi radian per sekon. Sudah dapat omega A-nya. Nah, berarti langsung aja untuk nilai VB itu sama dengan VA. VB berarti kan nilainya V. V itu kan kecepatan linear, hasil dari perkalian dari omega dikalikan R. Atau kecepatan sudut dikalikan jari-jari. Masukkan aja tuh omega A-nya 4Pi dikalikan RA-nya adalah 6. Berarti berapa? 24 Pi cm per sekon. Nah, kalau misalkan kalian mau ubah ke meter per sekon ya silahkan gitu kan, karena memang satuan baku dari jari-jari itu meter. Tapi sebenarnya tergantung soalnya. Kalau pilihannya cm ya udah jangan diubah ke meter karena itu ribet kan. Tapi kalau yang di soalnya memang yang diminta meter satuannya, ya mau nggak mau kalian harus ubah menjadi meter. Nah, udah dapat VB-nya adalah 24 Pi. Lanjut ke roda C. Kita pakai rumus omega C sama dengan omega B, yaitu untuk kasus roda seporos. Berarti namanya omega itu adalah kecepatan linier dibagi jari-jari. Berarti VC per RC sama dengan VB per RB. Nah, kalian bisa tuh ubah rumusnya. Jadi VC sama dengan RC-nya pindah.
Nah, jadinya apa nih? Jadinya VB dikali RC per RB. Langsung masukkan. VB-nya 24pi dikali RC-nya 8, RB-nya 4. Berarti 8 bagi 4, 2. Dikali 24 adalah 48 pi cm per sekon. Nah, lihat lagi juga di soal, kalau misalkan soalnya pilihan ganda, apakah di situ pilihannya menggunakan pi ataukah diubah nilai pi-nya. Kalau misalkan pakai pi, ya dari awal pi-nya nggak usah diubah, ya kan? Karena memudahkan kita juga kalau pi-nya tidak diubah. Tapi kalau misalkan di pilihan gandanya itu tidak ada pakai pi, berarti kita ubah. Pi-nya berapa? 3,14. Tinggal kalian kalikan aja dengan hasil akhirnya 48 berapa. Gitu ya. Lanjut, ini ada gambar lagi, coba kalian selesaikan. Nah, caranya sama banget. Campuran gambarnya ada yang seporos, ada yang dihubungkan rantai. Yang dicari juga perbandingan nih. Kecepatan sudut roda B dengan roda C. Berarti omega B dibanding omega C berapa hasilnya. Dicoba ya, diselesaikan. Lanjut. Nah, alhamdulillah nih sudah selesai. Sebenarnya belum ya, karena ini ada part selanjutnya. Kisi-kisinya masih ada beberapa yang belum. Jadi Ibu bikin 2 sesi gitu. Untuk sesi pertama sudah cukup sampai di sini 7 poin hitungan. Dan ini Ibu perwakilan aja yang Ibu tampilkan contoh soalnya, kemudian kisi-kisinya juga Ibu khususkan untuk kisi-kisi yang soal hitungan saja. Untuk soal yang tidak ada hitungannya, tidak Ibu masukkan atau tidak Ibu jelaskan gitu kan. Jadi karena kalian lebih pemahamannya lebih ke yang hitungannya aja dulu, supaya memudahkan kalian, mempersingkat waktu kalian nanti sewaktu ujian supaya nggak ribet gitu. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian dimudahkan nanti dalam belajarnya, dalam persiapan kalian ujian sekolah yang sebentar lagi. Semoga semuanya sehat, semangat, dan juga sukses untuk masa depan kalian terutama ya. Dan salah hilapnya Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses!